Baik, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas penjaminan mutu perangkat lunak tentang software quality assurance dengan studi kasus aplikasi Kanda. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan berikutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Angela Estefani, kedua Cindy Margareta, dan ketiga saya sendiri Magdalena Isma. Terus kita akan langsung masuk ke latar belakang. Pengembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran yang dulunya terbatas dalam ruang kelas fisik, kini telah bergeser menuju modern berjalan berbasis daring, online learning, yang lebih fleksibel, dinamis, dan mampu menjangkau siswa di berbagai kalangan geografis. Kanda dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan soal-soal matematika dan sains hanya dengan memfoto soal tersebut menggunakan kamera ponsel. Teknologi OCR membaca teks dari gambar, lalu mesin AI memproses dan menjawab dan menghasilkan jawaban lengkap disertai penjelasan langkah demi langkah. Serta itu, Kanda juga menawarkan filter tutur langsung, video pembelajaran, serta analisis riwayat belajar. Hal ini menjadikan Kanda bukan hanya sebagai alat bantu soal, tetapi juga sebagai personal learning assistant yang adaptif. Selanjutnya ada deskripsi studi kasus, di mana aplikasi Kanda merupakan sebuah solusi teknologi pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal pembelajaran secara instan melalui pendekatan berbasis AI dan OCR, di mana Kanda sendiri berasal dari singkatan Q&A atau quiz question atau answer yang mencerminkan fungsi utama dari aplikasi ini, yaitu menjawab pertanyaan siswa secara otomatis dan cepat. Layanan utama dari Kanda memungkinkan siswa untuk memfoto soal dan yang tidak mereka pahami, baik berupa catatan maupun tulis tangan. Kemudian sistem secara otomatis mengenali teks dari gambar tersebut menggunakan teknologi OCR. Setelah itu, algoritma kecerdasan buatan yang telah dilatih dengan jutaan data soal akan memproses input tersebut dan memberi jawaban dalam waktu kurang dari 10 detik. Jawaban yang diberikan tidak hanya merupakan hasil akhir, melainkan juga dilengkapi dengan penjelasan langkah demi langkah yang bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep dan cara penyelesaiannya. Kita akan masuk ke analisis kualitas perangkat lunak. Di aplikasi Kanda adalah aplikasi pembelajaran berbasis AI dan OCR yang digunakan oleh jutaan siswa untuk menyelesaikan soal pembelajaran secara instan. Analisis kualitas perangkat lunak dilakukan dengan pengelompokan ke dalam 3 dimensi utama, yaitu kualitas produk, revisi produk, dan transisi produk. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu ada kualitas produk. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada correctness, yaitu berupa kecepatan, memberikan solusi soal yang akurat berdasarkan input yang diterima. Sistem AI-nya telah dilatih dengan jutaan soal dan jawaban yang tervalidasi, sehingga mampu menjawab soal secara benar dan logis. Penjelasan langkah demi langkah juga membantu membuktikan kebenaran jawaban. Reliability, keandalan. Aplikasi mampu berjalan secara stabil dan konsisten tanpa crash atau kesalahan besar meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Infrastruktur cloud yang digunakan memungkinkan uptime tinggi dan pemulihan cepat jika terjadinya gangguan. Yang ketiga, ada efisiensi. Aplikasi Kanda memproses inputan penggunaan dengan memberikan soal dalam waktu kurang dari 10 detik. Penggunaan sumber daya perangkat CPU, RAM sangat efisien sehingga tetap lancar dijalankan di ponsel sehingga efisiensi menengah ke bawah. Integrity atau integritas dalam penggunaan seperti akun, soal, dan riwayat dijaga kerahasiaannya melalui sistem autentifikasi dan enkripsi. Akses data hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang berwenang dan tidak akan
ada data yang dibagikan tanpa izin. Yang terakhir tuh kelima ada usability atau kegunaan. Antarmuka pengguna sederhana dan intuitif. Penggunaan hanya perlu membuka kamera, mengambil gambar soal, dan langsung mendapatkan solusi. Navigasi dirancang ramah untuk siswa SD hingga SMA, bahkan yang belum terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat penjelasan revisi produk. Yang pertama ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Struktur kode Kanda modular dan terdokumentasi dengan baik. Tim pengembang dapat dengan mudah melakukan perubahan, memperbaiki bug, atau menambahkan fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Yang kedua ada flexibility atau fleksibilitas. Kanda dirancang agar dapat menyesuaikan diri dengan mata pelajaran baru, jenis soal baru, atau bahasa yang berbeda. Model AI dapat diperbaharui dengan data baru tanpa perlu merombak seluruh sistem. Yang ketiga ada testability atau kemudahan pengujian. Setiap modul dalam Kanda, baik frontend, backend, hingga AI dapat diuji secara terpisah. Sistem mendukung pengujian otomatis atau unit testing dan integration testing, serta pengujian manual untuk fitur-fitur utama. Baik, di sini ada transisi produk. Yang pertama ada portability atau portabilitas. Kanda dapat dijalankan di berbagai perangkat mobile atau Android dan iOS tanpa tergantung pada spesifikasi atau merek tertentu. Aplikasi juga kompatibel dengan berbagai ukuran layar. Yang kedua ada reusability atau kemampuan pakai ulang. Modul-modul seperti OCR, pemrosesan AI, atau sistem chat dengan tutor dapat digunakan ulang dalam aplikasi lain yang bergerak di bidang edukasi seperti kalkulator pintar atau platform latihan soal. Yang ketiga ada interoperability atau interoperabilitas. Kanda dapat dikembangkan lebih lanjut untuk terintegrasi dengan sistem lain seperti Learning Management System atau LMS, Google Classroom, atau video conference platform melalui API. 4. Ada configurability atau kemampuan konfigurasi. Pengguna dapat mengatur bahasa, preferensi tampilan, dan notifikasi. Admin atau tim teknis dapat mengatur parameter teknis seperti batas pemrosesan AI, log aktivitas, dan pengelolaan akun tutor. Di sini juga ada rencana SQI, yaitu Software Quality Assurance Plan. Yang pertama ada struktur manajemen SQA. Manajemen SQA dalam proyek pengembangan aplikasi Kanda melibatkan peran-peran berikut untuk memastikan mutu perangkat lunak terjamin dari tahap perencanaan hingga pasca peluncuran, yaitu terdapat tabel struktur manajemen seperti berikut. Terdapat pada peran yaitu project manager. Project manager tanggung jawab mengawasi keseluruhan proyek dan mengkoordinasikan antar tim teknis dan QA. Peran QA manager yaitu bertanggung jawab menyusun strategi jaminan mutu, menentukan metrik kualitas, dan mengatur audit. Peran developer bertanggung jawab mengembangkan fitur sesuai spesifikasi dan pedoman mutu perangkat lunak. Peran QA engineer atau tester bertanggung jawab melakukan pengujian validasi sistem dan pencatatan hasil uji. Peran AI engineer yaitu bertanggung jawab melatih dan memantau model AI serta menguji akurasi dan kestabilannya. Peran auditor bertanggung jawab
menilai kepatuhan terhadap standar kualitas dan membuat laporan audit. Yang kedua ada standar, praktek, dan konvensi yang digunakan. Dalam pengembangan dan pengujian kanda digunakan standar dan konvensi sebagai berikut. Yang pertama ada standar mutu atau ISO atau IEC 25010 atau Quality Model for Software. Yang kedua ada standar pengkodean, yaitu Google Java atau Kotlin Style Guide atau Android, Apple Suite Guide Linux atau iOS. Yang ketiga ada kontrol versi, yaitu Git dengan pendekatan Git Flow. Yang keempat ada manajemen proyek, yaitu Scrum dengan iterasi sprint 2 minggu. Yang kelima ada dokumentasi, yaitu Markdown atau internal, Swagger atau AEV, Javadoc atau backend. Yang keenam ada Continuous Integration atau Continuous Delivery, yaitu CI atau CD, yaitu GitHub Action dan Firebase app distribution. Baik, di sini ada rencana SQE yang ketiga, yaitu rencana review dan audit. Review dan audit dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian pengembangan dengan standar mutu. Adapun rencana kegiatan review dan audit sebagai berikut, yaitu terdapat pada tabel di samping ini. Kegiatan review dokumen bertujuan untuk memvalidasi rekrutmen, desain bisnis, desain teknis, dan user story. Frekuensinya tiap awal sprint. Kegiatan kode review tujuannya menjamin kualitas kode dan kepatuhan pada standar coding, yaitu frekuensinya harian pre-review. Kegiatan audit model AI tujuannya menilai akurasi model dan potensi bias dalam jawaban. Frekuensinya tiap 2 minggu. Kegiatan audit sistem tujuannya mengevaluasi performa, kehandalan, dan keamanan sistem. Frekuensinya yaitu tiap bulan. Kegiatan review pengujian tujuannya memastikan cakupan test case dan kelengkapan laporan uji. Frekuensinya tiap akhir sprint. Yang keempat ada pengujian atau test plan. Rencana pengujian mencakup pengujian fungsional, non-fungsional, atau spesifik untuk AI serta OCR. Berikut jenis-jenis pengujian yang dilakukan. Jenis pengujian yang pertama, unit tes mengujikan komponen individual seperti OCR, model, AI prosesor, dan model UI. Yang kedua ada integration test mengujikan hubungan antar modul seperti proses scan, OCR, AI, UI output. Yang ketiga ada sistem tes mengujikan seluruh sistem dari input, soal, hingga keluaran jawaban di antarmuka pengguna. Yang keempat ada performance tes mengukur waktu respon scan dan beban server saat permintaan tinggi atau stress atau load test. Yang kelima ada usability test dilakukan bersama pengguna akhir atau siswa untuk memastikan kenyamanan antarmuka. Yang keenam ada AI asuransi tes memverifikasi present tense akurasi solusi yang diberikan AI terhadap soal-soal uji. Yang ketujuh ada regression test dilakukan setiap kali ada pembaharuan fitur untuk memastikan fitur lama tetap berjalan.
Yang kelima ada prosedur pelaporan masalah dan tindakan korektif. Ganda memiliki sistem pelaporan dan manajemen masalah yang sistematis untuk memastikan setiap masalah ditemukan, dilaporkan, diperbaiki, dan diverifikasi kembali. Alur prosedur yang pertama, identifikasi masalah. Masalah ditemukan oleh QA, pengguna, atau tim developer saat uji coba. Yang kedua ada pencatatan. Masalah dicatat dalam sistem pelacakan atau Jira, Trello, atau Google Sheet dengan format berikut. Yang ketiga, analisis dan prioritas. QA dan developer meningkat tinggi keparahan atau critical, major, minor, dan menetapkan prioritas. Keempat, ada tindakan korektif. Developer memperbaiki masalah sesuai prioritas dan membuat commit atau push ke break fix. Yang kelima, ada verifikasi ulang. QA melakukan pengujian ulang. Jika lulus, status ditandai close. Jika gagal, dikembalikan ke developer. Yang keenam, dokumentasi final. Masalah yang telah ditutup dicatat dalam log release sebagai bagian dari laporan mutu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya atau melanjutkan pembahasan dari tugas tahap 2, yaitu simulasi review teknis. Yang pertama di sini ada simulasi formal technical review. Dokumen yang direview adalah dokumen software requirement specification atau SRS untuk fitur utama scan soal dan solusi AI pada aplikasi Kanda. Fitur ini memungkinkan siswa memfoto soal matematika atau sains, lalu sistem akan mengenali teks dengan OCR, memproses soal tersebut menggunakan AI dan memberikan jawaban otomatis beserta penjelasan langkah demi langkah. Dokumen requirement ini menjelaskan kebutuhan fungsional seperti alur pengambilan gambar, pemrosesan AI, dan tampilan jawaban, serta kebutuhan non-fungsional seperti waktu respon, tingkat artikulasi AI, dan kompatibilitas perangkat. Dokumen ini menjadi acuan utama tim developer, AI engineer, dan tester. Selanjutnya, simulasi review teknis. Yang kedua, peran setiap anggota, presenter, koordinator, recorder, reviewer. Di sini ada nama anggota. Cindy Margareta berperan sebagai presenter, bertanggung jawab menjelaskan isi dokumen requirement yang akan direview kepada tim. Selanjutnya, Magdalena Isma sebagai koordinator mengatur alur review, memodernisasikan diskusi, dan memastikan fokus pada tujuan. Selanjutnya, Angelina Estefani sebagai recorder yang mencatat seluruh hasil review, memasukkan, dan temuan. Selanjutnya, Cindy Margareta, reviewer, mengevaluasi kesesuaian requirement terhadap pengalaman pengguna UX. Selanjutnya, hasil review temuan utama. Yang pertama ada sistem harus dapat mendeteksi soal dalam semua format. FR1 menyatakan sistem harus dapat mendeteksi soal dalam semua format. Masalah, kalimat terlalu umum dan tidak teratur. Rekomendasinya adalah ubah menjadi sistem harus mampu mendeteksi soal matematika, cetak, dan tulisan tangan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan teknologi OCR. Yang kedua, tidak menyebutkan feedback saat gagal. Dokumen tidak menjelaskan tindakan sistem jika AI tidak mampu memproses soal. Masalahnya, pengguna bisa mengalami kebingungan jika tidak ada solusi yang diberikan. Rekomendasinya tambahkan fungsionalitas feedback. Jika sistem gagal menjawab soal, maka aplikasi harus menampilkan opsi tanyakan ke tutor untuk menghubungi tutor melalui fitur live chat. Yang ketiga, konsistenan istilah dalam dokumen. Masalahnya, dalam bagian deskripsi umum disebutkan jawaban akan langsung muncul, sementara pada bagian fungsional disebutkan jawaban akan ditampilkan setelah diverifikasi oleh sistem. Maka risiko yang ditimbulkan kebingungan pada developer
dan tester terkait apakah sistem membutuhkan proses validasi internal sebelum menampilkan hasil. Rekomendasinya adalah diseragamkan, gunakan istilah yang konsisten, misalnya sistem akan menampilkan solusi secara otomatis setelah proses pemrosesan selesai. Selanjutnya, evaluasi SQA. Rekomendasi perbaikan kualitas. Yang pertama, perjelas spesifikasi rekrutmen secara teratur. Yang kedua, tambahkan skenario alternatif dan feedback. Yang ketiga, standarisasi terminologi antar bagian. Yang keempat, tambahkan matrik non-fungsional. Yang keempat, penguatan dokumentasi validasi gambar. Pentingnya penerapan SQA terhadap keberhasilan proyek. Software Quality Assurance atau SQA berperan vital dalam memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan standar kualitas yang tinggi dan risiko kegagalan diminimalkan sejak dini. Pada proyek seperti Kanda yang digunakan oleh jutaan siswa secara real-time untuk menjawab soal pelajaran, kualitas perangkat lunak adalah kunci keberhasilan. Baik, dapat disimpulkan di sini penerapan SQA sangat penting untuk menjamin kualitas dan keberhasilan pengembangan aplikasi Kanda. Sebagai aplikasi pembelajaran yang mengandalkan teknologi AI dan OCR, Kanda memiliki fitur utama yang kompleks, yaitu scan soal dan solusi AI. Dengan pendekatan SQA yang mencakup analisis kualitas, perencanaan, pengujian, serta proses review dan audit yang terstruktur, berbagai risiko dapat dikenali dan dikendalikan sejak awal. Simulasi review teknis terhadap dokumen rekrutmen mengungkap kelemahan seperti ambiguitas, kurangnya skenario alternatif, dan belum adanya metrik performa. Temuan ini menjadi dasar untuk perbaikan dokumen agar proses desain dan implementasi lebih efektif. Selain itu, penerapan SQA memperkuat kolaborasi antara tim dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Dengan demikian, keberhasilan Kanda tidak hanya ditemukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh konsistensi penerapan SQA sepanjang proses pengembangan perangkat lunak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.